Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda beberapa saat ke depan menjelang waktu berbuka puasa dalam program acara Upload. Di mana program ini adalah program khusus di bulan Ramadan dari Pondok Pesantren Nurul Hayat 4 untuk masyarakat semuanya. Seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar bulan Ramadan. Di samping kita sudah hadir Ustadz Alwi yang akan berbincang-bincang atau sedikitlah membawakan sebuah tema mengenai membuka pintu ampunan di malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin Ustadz sedikit keutamaan apa dan di malam Lailatul Qadar dan apa sih rahasia yang tersimpan di malam tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala safra Ramadan wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin alladzi nusila bihal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin asma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Nuha TV, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam, juga kesempatan yang masih Allah berikan sehingga di hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berpuasa dan masih istiqomah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, kita amalkan, ibadah yang Allah perintahkan, Allah berikan pahala yang berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Terkait keistimewaan di bulan Ramadan atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung menyebut di dalam Al-Qur'an di surah ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah menurunkan di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu? Menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu sebagian keutamaan. Kenapa disebut sebagian keutamaan? Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, sehingga diturunkannya di waktu yang sangat istimewa, diturunkannya kepada Rasul yang istimewa juga, dan dibawanya, disampaikan, dibawa satu ayat demi satu ayatnya oleh siapa? Oleh malaikat yang sangat istimewa. Ketika membawa Al-Quran itu naik statusnya menjadi Sayyidul Malaika, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu sangat begitu kemuliaan. Terus dari segi keagungannya, Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Satu, dari satu-satunya yang Allah turunkan kitab Al-Quran itu, satu diberikan di waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar atau di malam Al-Qadar, di malam yang sangat mulia, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat di beberapa tafsir Al-Quran, itu hampir sepakat ahli tafsir itu, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar ini kemana? Ke langit dunia pertama, yang kemudian ditulis oleh para malaikat
yang kemudian tulisan aslinya itu disimpan yang di satu tempat. Tempat itu disebut dengan Baitul Izzah yang ada di langit dunia atau langit pertama dari bumi. Itu kemuliaannya yang pernah diturunkan di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar itu. Terus diturunkan kepada Rasul yang sangat mulia, ya. Rasulnya yang paling mulia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kemuliaannya disampaikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya yang pernah bertugas di bumi ini, ya, sampai dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua rasul yang pernah bertugas di bumi, semua nabi itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan di surah ketiga Al-Imran di ayat ke-81. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rusulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansuruna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa anna ma'akum minas syahidin. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil persaksian, ya, mengambil perjanjian kepada para nabi yang sebelum Rasulullah SAW dipersaksikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama ataitukum, ketika aku memberikan kepada kamu daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya kepada seluruh para nabi itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian Allah mengatakan summa ja'akum rasulun, dan kemudian akan datang satu utusan yang akan membenarkan kalian semua, dan kemudian, ya, Rasul tersebut, ya, apakah kalian akan menolongnya? Apakah kalian akan beriman kepadanya dan menolong perjuangannya? Maka semua para nabi itu mengatakan dengan apa? Bahwa mereka akan melaksanakan perjanjian tersebut, menerima perjanjian tersebut dengan mengucapkan qalu aqrarna. Kami akan mengambil, kami akan meyakini dan menerima perjanjian tersebut. Setelah itu Allah mengatakan fashhadu, maka jika kalian mengambil perjanjian tersebut, saksikanlah, aku bersaksi bersama kalian. Nah, pemirsa Nuha TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita bisa lihat gambarannya bagaimana para nabi kemudian sebelum Rasulullah SAW seperti digambarkan di dalam surah kedua Al-Baqarah, seperti Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail setelah meninggikan Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-129 itu, wa rabbana wa asfihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Rabb wa asbihim, utuslah seorang utusan di sini, kata Ismail, kata Nabi Ibrahim dan Ismail dari kalangan mereka. Nah, terus yang akan membawakan ayat-ayatmu, yang akan menuliskan ayat-ayatmu, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, memberikan, menerangkan Al-Quran tersebut, menerangkan ayat-ayat Allah tersebut, ya. Setelah, nah, di kemudian hari, setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa tersebut ternyata dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian para, bahkan semua ahli sejarah mengatakan tidak ada yang diutus dari sekitaran Ka'bah selain daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menggambarkan, memberikan gambaran kepada umatnya bahwa akan diutus seorang nabi yang namanya langsung disebut dengan Ahmad. Ahmad itu adalah satu bahasa atau kalimat yang saking kemuliaannya Nabi Muhammad SAW tidak ada disebut Muhammad ketika mengatakan Nabi Isa alaihissalam, tapi mengatakannya dengan Ahmad. Itu adalah merupakan satu isim tafdil yang bagaimana akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu kan Nabi Isa alaihissalam selalu
oleh umatnya itu dianggap nabi terakhir. Karena hampir mirip dari segi sifatnya, dari segi sifatnya Nabi Isa itu yang pemaaf, yang juga kasih sayangnya Masya Allah, bukan hanya kepada manusia, tetapi bahkan kepada hewan. Sehingga di satu ketika beliau bersama murid-muridnya itu berjalan dan melewati satu sungai, lalu di sungai itu ada sungai kecil itu ada bangkai babi, dan bangkai itu ternyata kelihatan ya giginya itu sangat putih. Lalu anak buahnya ini, ya murid-muridnya ini berkata, wahai Nabi Isa, itu ada bangkai yang bau sekali busuknya, bau sekali bangkai tersebut. Lalu Nabi Isa mengatakan, wahai lihatlah, wahai muridku, lihatlah giginya begitu putih. Menggambarkan bagaimana beningnya hati daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian oleh murid-muridnya ini, oleh pengikutnya dianggap sebagai nabi terakhir. Maka beliau mengatakan di ayat ke-6 di surah Shaf, di surah ke-61 itu, wa id qala Isa ibnu Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu kemuliaannya itu disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi Rasul yang paling mulia, ya, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di dalam segi yang menerimanya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang paling istimewa. Bukankah di surah Al-Qalam itu dijelaskan bahwa bagaimana akhlak Rasulullah SAW sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, terus dari segi malaikat yang menurunkan, yang membawa wahyunya, keutamaannya di malam Lailatul Qadar tersebut, ya, sampai malaikat Jibril naik statusnya menjadi Ruhul Amin, menjadi Sayyidul Malaikat. Nah, nanti di ayat selanjutnya di Al-Qadar akan dijelaskan. Terus dari segi mukjizat, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang sangat agung, yang dimana ketika mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya Nabi Musa yang begitu agung itu, mukjizat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, jika dipegang oleh Nabi Harun alaihissalam belum tentu akan menjadi sebuah pahala besar. Tetapi ketika Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, jika kita baca, dari setiap bacaan yang kita baca, walaupun kita bukan Rasulnya, hanya pengikutnya, akan mendapatkan pahala. Dari satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Seperti hadis riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi lahu hasanatun wal hasanatu bihasri amhaliha biasri amsaliha, bahwa satu huruf ketika seorang, siapapun, kata Rasulullah SAW, yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan, satu kebaikannya dibayar dengan 10 kebaikan. Jadi ketika kita baca satu huruf saja, maka 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi ketika kita umpama menemukan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka lipatan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? Allah langsung menyatakan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Jadi jika kita kumpulkan atau kita hitung, kalikan, kalau 1000 bulan itu sekitar, kalau kita hitung tahunnya adalah 63 tahun. Kalau antum baca, kalau kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka kita sama dengan membaca satu huruf selama 80 tahun, 83 tahun terus menerus. Contoh, kalau kita umpama baca Qaf itu berulang kali. Jadi kalau bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka seolah kita membaca lafaz Qaf itu atau huruf Qaf itu selama 80 tahun terus menerus. Masya Allah, 83 tahun. Itu keutamaan, bagaimana keutamaan di malam Al-Qadar itu. Nah,
satu keutamaan, yaitu diturunkan Al-Quran. Jadi bahasanya dengan bahasa inna anzalna. Jadi seluruh Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kembali ke langit dunia dulu. Setelah itu baru diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mafhum semuanya umat Islam, bagaimana penjelasan para ulama bahwa Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan, yaitu di hari Jumat, yang ketika itu bertepatan dengan bertemunya antara dua kubu, antara orang mukmin dan orang kafir Quraisy, yaitu di perang Badar. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah ke-8 Al-Anfal di ayat ke-41, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Sehingga ulama menjelaskan, para ulama tersebut, bahwa Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Nanti Mungkin sedikit tentang rahasia malam Lailatul Qadar itu. Mungkin tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan apa gimana itu tadi mengenai malam tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rahasia atau tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tanassalul malaikatu waruh iha min kulli amrin salamun." Nah, lafaz salamun ini tafsirkan oleh ulama menjadi sebuah tanda bahwa terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar. Apa salamun ini? Terjemahan ulama itu sangat luas sekali, bahwa ada sebuah kedamaian ketika turunnya yaitu Lailatul Qadar. Atau malam Al-Qadar itu terasa malam itu sangat panjang dan terasa hening, sangat tenang. Ibarat kalau kita contohkan, kita punya satu gelas yang kosong, kemudian diisi gelas itu dengan satu atau dua kelereng. Ketika digoyangkan mesti akan terasa bunyi. Bunyinya akan nyaring. Tapi karena di malam Al-Qadar ini semua malaikat itu pada turun ke bumi, bahkan langsung malaikat yang pernah menurunkan wahyu, yaitu Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam itu juga turun ke bumi. Maka terpenuhi ini dengan cahayanya malaikat bumi ini saking padatnya sehingga terasa tenang, teduh di malam tersebut, tidak terdengar dan malamnya terasa sangat panjang. Itu nanti. Jadi mengenai tadi seperti yang Ustaz jelaskan, tanda-tanda malam Lailatul Qadar mungkin dirahasiakan, akan tetapi mungkin para ulama menyebutkan memprediksi malam tersebut. Jadi apakah di malam tersebut dikhususkan ada amalan apa saja yang harus kita lakukan atau kita kerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk amalan, secara spesifiknya kita bisa melihat hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa ada amalan-amalan yang dimana dikhususkan di malam-malam tersebut. Makanya Nabi SAW menganjurkan, berarti hadisnya di Sahih Al-Bukhari tersebut, yang Rasulullah SAW katakan, taharu fi asiril awahiri min Ramadan. Berburulah kalian semua di 10 akhir Ramadan. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu di dalam yang lainnya itu menambahi dengan fil witri, di dalam ganjil, malam-malam ganjilnya itu, untuk bersungguh-sungguh memburu, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu. Terus amalan-amalan secara spesifik, tanda-tandanya ulama atau bahkan menggambarkan para ulama ahli kasab itu, seperti Imam Abi Hasan As-Sadili, seperti ditulis di dalam kitab Sawiknya, Tafsir Sawi, dituliskan di halaman, di juz keempat di halaman 337 itu,
beliau menceritakan bahwa akan keluar yang namanya malam Al-Qadar itu tergantung daripada apa permulaan Ramadan itu. Terjadinya hari apa, nanti akan keluarnya malam keberapa. Seperti juga Imam Al-Ghazali yang dijelaskan kemudian ditulis oleh pengarang kitab I'anatul Thalibin, di dalam sarana jelaskan bahwa sama menjelaskan bagaimana akan terjadinya malam Al-Qadar itu terserah sesuai dengan apa ketika dimulai Ramadan itu dengan hari apa. Ya, untuk amalan di bulan atau di malam Al-Qadar itu secara jelasnya Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya ya yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan ya riwayatnya dari Abu Hurairah, man yaqumu. Ada juga yang diriwayatkan ya yang lain juga di Sahih At-Tirmidzi ya, barang siapa may yaqum, ada bahasanya dengan kalimat lain, man qama lailatan qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, arti koma ini kan mayakumu atau man koma sama. Artinya bahwa siapapun yang menghidupkan, ya berdiri menghidupkan malam Al-Qadar itu, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri atau yang disebut dengan qiyamul lail, ya ketika diidentikan atau dikatakan dengan bahasa koma atau yakumu, itu akan merujuk kepada bahwa yaitu sholat yang dilaksanakan atau dilakukan di malam setelah Isya ya sampai menjelang fajar. Maka kita perbanyak untuk melaksanakan sholat. Jadi amalan yang spesifiknya yang dicontohkan atau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan atau amalan di malam Al-Qadar itu, kita perbanyak sholat sunnah. Yang kedua, ada amalan dzikirnya yang langsung oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, seperti riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, bahwa Rasulullah SAW ya memerintahkan atau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala mengajarkan apa amalan di malam-malam Al-Qadar untuk memburu kita malam Al-Qadar itu, yaitu dengan doa yang sangat populer dan kita semuanya umat muslimin insyaallah hafal, dengan doa yang itu, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Bahkan ulama-ulama kita ada yang menambahi dengan asmaul husnanya, Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah itu saja amalan-amalan tersebut yang bisa kita lakukan, yang dicontohkan oleh Rasul? Apakah tidak ada yang lainnya? Boleh kita menambah. Dengan apa? Bukan hanya sholatnya, bukan hanya permohonan ampunannya, tapi juga adalah dengan bacaan Al-Qur'annya, dikir-dikir yang lainnya, menambah kalau kita memang mampu untuk menambah amalan-amalan tersebut. Dan ingat, ketika kita ya, melaksanakan semua itu, apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita menghidupkan malam Al-Qadar itu, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bonusnya. Ya, bonusnya. Kenapa saya katakan bonus? Karena apa? Karena pokoknya itu udah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qadar itu, bahwa setiap amalan kita yang bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka apapun amalan kita, amalannya akan disamakan seperti kita beramal selama 83 tahun berturut-turut. Masya Allah. Mungkin itu. Mengenai amalan yang dianjurkan untuk malam Lailatul Qadar, mungkin sesudah kita melakukan suatu amalan dan mohon kepada Allah agar malam tersebut kita dapat diampuni dosa-dosanya, apakah ada dan bagaimana agar amalan tersebut
diiringi dengan doa, kita bisa mendapatkan pahala secara mustajab. Ya, insya Allah mustajab lah pada malam tersebut. Tadi juga disinggung bahwa ketika beramal itu maka harus didasari dengan iman. Tidak semerta-merta apa yang kita amalkan itu seperti sholat malamnya, ya kita qiyamul lailnya yang bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya ada. Tadi di dalam hadis tersebut satu adalah iman. Jadi harus didasari dengan keimanan. Ya, ketika kita beramal mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apapun bentuknya di malam Ramadan ini, di malam-malam Ramadan atau baik pun di siang Ramadan kita berpuasa, intinya dasarnya ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita harapkan, satu adalah didasari dengan iman. Yang kedua, ikhtisab, dengan ketulusan dan menghisab diri bahwa diri kita itu punya kelemahan, punya dosa, punya amal-amal yang tidak baik, yang permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu kita menjauhi segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka jika itu dilakukan bukan tidak mungkin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya waktu ke depan, ya, punya waktu ke depan, ya. Allah masih izinkan kita diberikan umur, maka gunakanlah ya di 10 terakhir ini untuk menyambut berburu, yaitu yang disebut dengan malam Al-Qadar. Yang insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh, karena ini dirahasiakan. Kenapa Allah merahasiakannya? Agar kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir. Karena ada sebagian ya dari kita umat Islam itu kebiasaan, ya, karena kita melihat kepada hadis Rasul atau penjelasan ulama bahwa akan turunnya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, kadangkala kita memburunya hanya malam ganjilnya saja. Di malam jangkepnya kita nggak bangun, malam ganjilnya baru bangun. Di malam jangkepnya nggak sungguh-sungguh, di malam ganjilnya baru sungguh-sungguh. Itu kebiasaan kita, sebagiannya ada yang membiasakan seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang beriman dan tulus hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, janganlah membedakan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan akan turunnya itu, tapi Nabi menggambarkan akan turun di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini Allah takdirkan bisa menemukan yaitu malam Al-Qadar, sehingga ibadah kita dipenuhi dengan keikhlasan dan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian yang Ustadz Alwi sampaikan di malam Lailatul Qadar ini. Kita tentunya jangan pernah untuk membeda-bedakan mana waktu di waktu ganjil di bulan Ramadan ini yang diprediksi mengenai bulan Ramadan, mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin itu sebuah cara Allah untuk kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir. Nah, jadi mungkin demikian episode kali ini yang kita hadirkan. Dan jangan lupa kepada pemirsa untuk selalu menonton tayangan ini, program upload, agar bisa belajar lebih mengenai bulan Ramadan. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu tekan tombol like, komen, subscribe, dan share ke berbagai media sosial pemirsa. Nah, dan jangan lupa agar tidak ketinggalan tayangan berikutnya, agar selalu menekan tombol lonceng notifikasi. Mungkin dari saya kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.